Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Reni Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jerat Pengikat Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Saat manusia mulai tergoyahkan akal pikirnya, menundukkan wajahnya pada sang pemilik kebencian, saat itulah dirinya menjadi budak yang dialibikan sebagai persekutuan. Manusia diberi akal untuk berpikir, diberi kekuatan pada jasmaninya untuk bekerja, sedang kekuatan rohaninya untuk berpegang teguh pada akidah. Namun siapa sangka, di balik kekuatan yang dimiliki, terselip rasa putus asa yang berkecamuk hingga gugurlah benteng ideologi. Kisah ini terjadi di suatu desa yang mana elektronik dari masa modern sudah mulai berkembang. Orang-orang yang mengandalkan dukun sebagai acuan dikala mereka membutuhkan pertolongan sudah tergantikan oleh orang-orang yang mengenakan seragam. Seperti halnya Pak Sumardi. Tetangga nenek dari ayahku itu adalah seorang pedagang sembako. Beliau bisa dikatakan pedagang yang sukses. Istri yang selalu mendukungnya juga anak-anak berbakti yang beliau miliki. Namun naas menimpa keluarga Pak Sumardi. Toko kelontong yang ia miliki mengalami kebakaran dan hilang semua harta yang ia miliki karena disimpan semua di toko tersebut. Pak Sumardi juga Bu Sumardi mengalami kebangkrutan yang hebat. Waktu itu aku sedang berada di rumah nenek. Karena aku mendapat jatah liburan lebih lama dari pondok pesantren, juga aku ingin menikmati keasrian desa ini. Kulihat rumah Pak Sumardi setiap harinya didatangi oleh orang-orang yang ingin menagih hutang. Ya, barang sembako yang terbakar di toko itu banyak yang belum dibayarkan oleh Pak Sumardi kepada pemasok. Aku kasihan melihat Pak Sumardi yang baik hati itu bingung. Beliau kebingungan saat menjawab kapan hutangnya akan dilunasi. "Nanda, kamu sedang apa?" sapa nenek yang berhasil mengejutkanku. Enggak nek, Pak Sumardi kasihan ya nek, ucapku. "Begitulah Nduk, hidup gak ada yang tahu. Kadang di bawah, kadang juga bisa naik di atas," kata nenek menasihatiku. Aku pun dan nenek berbincang-bincang tentang kehidupan yang tidak bisa dipahami, namun harus dijalani dengan hati yang ikhlas. Seminggu berlalu, orang-orang yang selalu datang ke rumah Pak Sumardi sepertinya sudah mulai jarang. Batinku mereka mungkin capek, atau mungkin hutangnya sudah dilunasi, atau mungkin, entahlah, sepertinya aku mulai kepo. Beberapa hari setelah itu, aku melihat Pak Sumardi mulai merintis lagi pekerjaannya. Beliau pergi pulang dari toko, sekarang menggunakan mobil. Entah mengapa aku mulai merasakan keanehan di keluarga itu. Dimulai dengan anak-anak Pak Sumardi yang dimasukkan ke pondok pesantren semuanya. Pak Sumardi mempunyai 4 orang anak. Anak pertama Sikri, kelas 1 SMA. Anak kedua Fikram, kelas 2 SMP. Anak ketiga Zilda, kelas 1 SMP. Dan yang terakhir Faza yang baru kelas 5 SD. Semuanya tiba-tiba dimasukkan ke pondok pesantren. Bu Sumardi yang biasanya tidak mengenakan hijab, sekarang suka mengenakan itu. Ditambah keanehan di setiap malam, yang suka ada suara lolongan anjing di sekitar rumahnya. Kulihat Bu Sumardi setiap hari semakin kurusan, sedang Pak Sumardi biasa saja. Aku sempat mengatakan keanehan-keanehan itu, namun nenek menyuruhku agar aku diam dan tidak membicarakannya kepada orang lain.
Pagi ini aku kembali ke pondok pesantren karena masa liburanku telah usai. Masih teringat sesuatu yang Pak Sumardi berikan padaku sebelum aku berangkat. Malam itu Pak Sumardi memberikanku bungkusan dari kain selendang batik. Aku tidak berpikir untuk membukanya waktu itu. Dan baru teringat saat aku sudah berada di kamar pesantren. Kubuka bungkusan yang menurutku begitu aneh. Biasanya jika seseorang memberiku bingkisan, suka ditaruh ke dalam kantong kresek. Tapi bingkisan yang Pak Sumardi berikan ini beda dan tercium harum semerbak dari dalam. Sebuah kerudung putih beserta tasbih, itulah isi bungkusan itu. Namun entah mengapa aku tidak begitu suka dengan kedua benda tersebut. Sedang di sini aku begitu memerlukan benda itu. Akhirnya aku menyimpan kedua benda itu di laci keamanan kamar dan malah membeli benda yang sama di market pondok. Setengah tahun berlalu, pondok memasuki liburan akhir rusana untuk persiapan di bulan Ramadan. Aku segera memilih pulang kembali ke rumah nenek dibandingkan ke rumah orang tua. Seminggu sebelum memasuki bulan puasa, aku sudah pulang. Namun keadaan di desa ini begitu mencekam. Sehari berada di rumah nenek, aku merasa sangat berbeda. Tidak seperti dalam angan-anganku. Aku juga begitu kaget saat mendengar penuturan nenek tentang keluarga Pak Sumardi. Faza, anak Pak Sumardi yang dititipkan ke dalam salah satu pesantren, meninggal dengan tidak wajar. Menurut yang nenek dengar dari keluarga Pak Sumardi, Faza jatuh dari lantai 3 saat ia baru bangun dari tidurnya. Kamar Faza yang berada di lantai bawah sudah ramai dengan anak kamar, sehingga Faza naik ke atas untuk beristirahat. Naas, tidak dapat terelakkan. Faza yang waktu itu belum sepenuhnya sadar dari tidurnya berjalan terhuyun-huyun dan menabrak besi pembatas sehingga terjatuh. Subuh yang kala itu sepi langsung ramai oleh peristiwa yang menimpa Faza. Malang tidak bisa dihindari. Faza seketika meninggal di tempat. Sesuatu yang membuatku bingung. Faza tidak ditemukan suatu luka apapun di tubuhnya setelah dibawa ke rumah sakit. Nenek yang kala itu menemani Ibu Sumardi saat pemakaman Faza berlangsung, merasakan keanehan saat berada di pemakaman. Angin yang tiba-tiba kencang, lalu disusul hujan disertai petir yang menggelegar, membuat kengerian di dalam hati siapa saja yang mengikuti acara pemakaman itu. Peristiwa itu terjadi sebulan setelah aku kembali ke pondok. Lalu setelah 2 bulan berlalu, Fikram tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena pondok tidak dapat menanganinya. Fikram mengalami gatal-gatal di seluruh tubuhnya hingga ia tidak dapat berjalan. Tubuhnya penuh nanah di setiap luka. Bahkan yang lebih mengerikan, tubuhnya kurus kering. Aku yang baru mengetahui peristiwa ini meminta izin kepada nenek untuk menengok Fikram, sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Nenek menyetujuinya dengan syarat aku tidak boleh memakan apapun dari rumah Pak Sumardi, dan jika diberikan sesuatu boleh menerimanya asal tidak digunakan. Aku sempat bingung dengan syarat yang diajukan nenek, tetapi aku tidak berani menentangnya. Aku berpamitan pada nenek dan melangkahkan kakiku menuju ke kediaman yang berada di dekat rumah nenekku ini. Assalamualaikum, salamku sambil mengetuk pintu. Hening, tidak ada sautan suara dari dalam. Netraku menangkap sesuatu yang aneh di dalam taman yang berada di depan rumah ini. Bunga kantil yang tertanam di dalam botol air, terdapat kelereng di dalamnya. Kuambil botol yang tidak seberapa besar itu, mengamati benda aneh di sela-sela kelereng. Cetar! Kudengar dari luar suara benda terjatuh, tanpa kuhiraukan aku berada di mana. Langsung saja kulangkahkan memasuki rumah di hadapanku ini. Kulihat Fikram tengah dalam posisi tiduran di lantai. Sedang pecahan piring berserakan di mana-mana. Astagfirullahaladzim, Fikram, ya Allah, teriakku. Kurangkul tangan anak malang ini dan segera kubaringkan di kasur tempat tidurnya. Sungguh memprihatinkan anak lelaki yang usianya sejajar dengan adikku ini. Sebelum aku masuk pondok, dia sering bermain di tempat nenek dan memintaku untuk menghafalkan juz amma.
Selain itu, Vikram yang dulu bertubuh gempal juga sering menjahiliku. Sekarang, Vikram yang berada di depanku sangat berbeda. Tubuh yang kurus kering, ditambah dengan penyakit gatal yang bersarang di tubuhnya, membuatku merasa iba. "Kan Anda udah pulang?" tanya Vikram memudarkan lamunanku. Iya Vik, kamu bisa sampai jatuh kenapa?" tanyaku balik. "Aku lapar kak, tapi ibu nggak ada di rumah," jawabnya. "Ya udah kalau kamu lapar, Kak Nanda ambilin nasinya dulu ya," kataku. Kulangkahkan kakiku menuju ruang makan keluarga ini. Kuambil piring dan kusendokkan nasi dengan lauk yang berada di meja besar ini. Mataku tiba-tiba membelalak dengan sempurna saat melihat satu piring besar penuh dengan makanan yang bentuknya mirip seperti sesajen. Namun aku tidak boleh suuzon dan lekas beralih dari tempat ini. Kusuapi Vikram yang terbaring lemah itu. Mendengarnya bercerita tentang penyakit yang dia anggap aneh. Dia bercerita tentang penyakit yang tengah ia rasakan. Waktu itu Vikram dibesuk oleh ayahnya Pak Sumardi. Dia yang waktu itu baru 1 bulan di pondok, tidak dapat pulang ke rumah saat Faza, adiknya, meninggal dunia. Karena belum mencapai 41 hari di pondok, maka dari itu Vikram dibesuk oleh ayahnya setelah 7 hari meninggalnya Faza. Waktu itu ayahnya selain membawakan makanan kesukaan dia, Pak Sumardi juga membawakan sebuah bungkusan dari kain selendang coklat. Vikram bercerita, ayahnya waktu itu memberikan sebuah tasbih kepadanya. Setelah sesampainya di kamar, ia membukanya. Vikram sangat senang karena benda itulah yang saat itu dibutuhkannya. Vikram juga merasa bingung. Kenapa ayahnya memberikan benda itu setelah beberapa saat yang lalu tasbih kepunyaannya tiba-tiba saja menghilang. Malamnya, saat akan mengaji, Vikram mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Dan itu membuat teman-temannya merasa aneh dengan perilakunya. Vikram seperti terhipnotis agar tidak bisa jauh dari tasbih itu. 3 hari berlalu, Vikram mengalami demam hebat. Disusul mulai tumbuh benjolan gatal disertai nanah di dalamnya. Rasa panas di badannya membuat ia ingin terus menggaruk-garuk bagian yang gatal. Seminggu berlalu dan gatal itu semakin parah hingga Vikram harus dirawat di rumah sakit. Berbagai macam obat hingga dokter yang terus berganti memeriksanya tidak dapat menanganinya. Karena putus asa, maka Pak Sumardi membawa Vikram pulang ke rumah dan merawatnya sendiri. Tidak terasa mata ini mengalirkan tetesan bening. Begitu memilukan nasib anak yang tengah aku suapi. Aku pun meminta izin pada Vikram untuk melihat tasbih yang diberikan oleh ayahnya. Vikram pun mengambil tasbih yang berada di bawah bantalnya dan memberikannya padaku. Ada Kak Nanda," suara seseorang perempuan mengagetkanku. Maaf Bu Sumardi, saya masuk tanpa izin dulu tadi," jawabku saat menengok ke arah suara tadi. Ternyata perempuan yang mengagetkanku adalah Bu Sumardi, pemilik rumah ini. Namun tunggu, di mana tasbih yang Vikram berikan padaku? Tasbih yang semula ada di genggamanku kini telah beralih di tangan Bu Sumardi yang hendak dimasukkan dalam saku gamisnya. Iya Bu, maaf saya tadi masuk ke rumah ini tanpa izin dulu dari ibu, kataku asal-asalan. "Kak Nanda tadi bantuin aku Bu, saat tadi aku terjatuh," ucap Vikram. "Gak apa-apa kok Dek Nanda, justru ibu yang harus berterima kasih, kamu sudah menolong anak ibu," jawab Bu Sumardi. Bu Sumardi lalu meninggalkan aku dengan Vikram. Sepertinya beliau hendak pergi ke dapur. Terlihat dari belanjaan dapur yang beliau bawa menggunakan kantong kreseknya. "Kak Nan," Vikram memanggilku dengan berbisik. "Iya Vik, ada apa?" tanyaku berbisik pula. "Nanti kalau ibu buatin Kak Nan minuman, Kak Nan jangan minum ya, jangan makan apapun di sini," ucapnya membuatku merasa kebingungan. "Kenapa emangnya Vik?" tanyaku penasaran. "Besok Kak Nan kesini lagi, nanti aku kasih tahu alasannya," jawab Vikram. Tak, omonganku berhenti saat Bu Sumardi datang. Kalian lagi ngobrol apa sih? Kok bisik-bisik gitu?" tanya Bu Sumardi. "Vikram masih lapar Bu," kataku berbohong.
Bu Sumardi sepertinya percaya dengan kata-kataku. Beliau lalu ke dapur dan menyiapkan makanan lagi untuk Vikram. Sedang Vikram kembali mengingatkan aku agar tidak memakan apapun di rumah ini. "Assalamualaikum, Bapak pulang." Terdengar salam yang kurasa itu Pak Sumardi. "Waalaikumsalam," jawabku berbarengan dengan Vikram. "Loh, ada Dek Nan. Sudah lama, Dek?" tanya Pak Sumardi. "Sekitar 1 jaman, Pak," jawabku. Pak Sumardi lalu melirik gelas berisikan teh yang Bu Sumardi sajikan padaku. Beliau juga menyuruhku untuk meminumnya. Namun kutolak halus dengan dalih aku sedang puasa. Aku teringat akan ucapan nenek tentang laranganku untuk memakan apapun di rumah ini, yang dikuatkan lagi oleh perkataan Vikram sendiri. Setelah lama berbincang, aku pun pamit pulang. Kulihat ekspresi dari kedua orang tua itu tampak sangat dipaksakan untuk ramah padaku, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya. Malam ini kurasakan suasana yang agak mencekam dari sebelumnya di rumah nenek ini. Sedari aku menjalankan sholat maghrib tadi sampai aku deres Quran dan menjalankan sholat isya, aku merasakan seperti akan ada yang terjadi di desa ini. Suara sirene mobil ambulan mengagetkanku. Segera ku copot mukenaku dan keluar dari kamar. Tidak ku dapati nenek di rumah ini. Aku pun keluar rumah mencari nenek, sekaligus penasaran dengan adanya mobil ambulan. Mataku membelalak sempurna saat kulihat tubuh kurus kering tidak berdaya itu dimasukkan dalam mobil ambulan. Nenek yang kucari ternyata sudah berada di sela-sela warga yang penasaran juga. Kuhampiri nenek lalu mencari tahu ada apa gerangan. Namun nenek hanya meneteskan air mata. Setelah mobil ambulan itu pergi, warga kembali melanjutkan aktivitasnya dan pulang ke rumah masing-masing. Begitupun denganku dan nenek. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut nenek. Kita sama-sama shock dengan kejadian barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudengar suara Pak RW pukul 10 malam dari toa masjid setempat. Innalillahi. Kusibakan selimutku mendengar kata-kata itu, lalu pergi keluar dari kamar. Setelah berada di ruang tamu, kulihat nenek telah mengganti pakaian tidurnya dengan gamis. Telah berpulang ke sisi rahmatullah Ananda Vikram Saputra bin Sumardi Saputra pukul 9:15 di rumah sakit. Semoga amalnya diterima Sang Kuasa dan dilapangkan kuburnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pemberitahuan dari Pak RW. Aku dan nenek hanya meneteskan air mata, tidak percaya dengan kejadian yang terjadi saat ini. Baru siang tadi aku bermain ke rumahnya dan ngobrol sejenak. Malam ini Vikram pergi dan tidak akan kembali lagi. Aku masih mengingat dengan baik Vikram ingin menceritakan sesuatu padaku, dan ternyata astagfirullahaladzim. Segera aku ganti piyamaku dengan gamis. Lalu aku bersama nenek pergi ke rumah Bu Sumardi untuk mengucapkan bela sungkawa, sekaligus membantu persiapan acara pengkuburan. Saat tiba di rumah Bu Sumardi, lagi-lagi pandanganku tertuju pada bunga dalam botol yang tadi siang aku pegang. Assalamualaikum. Segera aku tepis rasa penasaranku dengan salam dan masuk ke rumah ini. Waalaikumsalam, jawab ibu-ibu serempak yang sudah ada di tempat itu. Kulihat Bu Sumardi bersandar di ranjang almarhum Vikram, sedang jasad putranya berada di sampingnya dengan ditutupi kain tipis. Sungguh aku merasa sangat iba melihat pemandangan ini. Namun entah mengapa, perasaan yang ganjil selalu saja muncul tiap kali berada di keluarga ini. Beberapa lelaki desa ini masuk ke kamar almarhum Vikram. Lalu dengan perlahan mereka mengangkat jenazah Vikram untuk dimandikan, yang sebelumnya telah mendapat mandat dari Pak Sumardi. Kebetulan sekali tadi sore Kak Fajar, kakak kelasku di pondok, berkunjung ke rumah nenekku. Dia sedang tur ziarah di makam beberapa wali luwah dan melewati desa nenekku. Kak Fajar pun ikut merumat jenazah Vikram karena malam ini dia masih di desa ini dan menumpang istirahat di masjid setempat.
Kulihat Kak Fajar tampak akrab dengan warga sini. Dia pun sepertinya juga tidak risih karena memandikan jenazah Fikran yang penuh dengan luka gatal itu. Aku begitu bangga dengannya yang sangat ringan tangan itu dalam melakukan kebaikan. Proses perumatan jenazah sudah selesai, tinggal menyolatinya saja. Sedang proses penggalian lubang makam pun hampir rampung, dan warga semua sudah siap dengan segala tata cara pengkuburan. Warga laki-laki pun masuk ke dalam rumah untuk menyolati jenazah, setelah sebelumnya telah berwudu terlebih dahulu. Kami para wanita juga sudah selesai memasak berbagai macam hidangan untuk selamatan. Sedang ibu-ibu yang bertugas merangkai bunga juga sudah selesai. Aku dan nenek menemani Bu Sumardi di dalam kamar ini. Bu Sumardi sengaja menyuruhku agar berada bersamanya dan tidak berkumpul bersama ibu-ibu yang lain. Biasanya dalam hal seperti ini, aku dipercaya tuan rumah untuk merumah jenazah. Namun karena jenazahnya laki-laki, maka yang wajib memandikannya laki-laki pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Pak Kaum dari luar. Aku pun lantas memapah Bu Sumardi keluar dari kamar karena sebentar lagi jenazah Fikram akan dibawa ke makam dan dikuburkan. Suasana tampak mencekam saat Pak Kaum memulai acara pengantaran jenazah. Langit malam yang hitam tampak semakin menakutkan saat lolongan anjing liar disusul gelegarnya petir yang datang tiba-tiba. Warga bergantian melafalkan istighfar, menautkan alis mereka diiringi takut yang menghujam. Angin malam pun seakan ikut menambah dinginnya tubuh ini. Beberapa warga pun mulai berbisik yang bukan-bukan. Sedang dari beberapa arah terdengar tangisan bayi-bayi yang begitu menyayat hati. Beberapa warga pun tampak saling bergandeng tangan karena takut. Sedang dari kejauhan, aku melihat Kak Fajar seperti sedang risau. Kak Fajar sepertinya mengetahui suatu hal, namun dia lebih memilih tidak menceritakan kepada warga. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuatku ingin bertanya langsung. Apakah ini ada sangkut pautnya mengenai kegelisahan yang aku rasakan juga? Suara mobil terdengar dari kejauhan. Kami semua yang berada di situ saling beradu pandang saat beberapa orang keluar dari kendaraan itu. Sikri dan Silda, saudara dari Fikram, pulang dari pondok dengan beberapa orang yang aku kira itu pengurus pondok mereka. Saudara kandung dari almarhum Fikram itu langsung menangis dan memeluk keranda jenazah yang telah tertata rapi. Baru beberapa bulan yang lalu, adik mereka yang paling kecil meninggalkannya. Sekarang, saudara mereka juga pergi untuk selama-lamanya. Pelayat juga warga semua ikut menangis, menyaksikan pemandangan yang begitu menyayat hati. Begitupun dengan Bu Sumardi, larut dalam pelukanku. Tidak bisa melihat putranya kembali. Dar! Bunyi petir yang menggelegar mengagetkan kami semua. Lolongan anjing pun bersautan dari segala arah. Suasana yang penuh dengan kesedihan kembali mencekam, seakan mengisyaratkan terjadinya suatu peristiwa. Pak Kaum lalu melanjutkan acaranya. Sedang kedua saudara almarhum Fikram sudah mulai mengikhlaskan kepergian saudaranya. Pukul 11 malam kita telah sampai di pemakaman desa. Aku sebenarnya bingung, kenapa almarhum tidak dimakamkan besok pagi saja? Walaupun makam tidak jauh, tetapi ini sudah larut malam dan melihat ke langit sepertinya akan turun hujan. Kulihat Kak Fajar turun ke lubang makam dan ikut mengubur jenazah. Namun aku masih curiga dengan sikapnya yang seolah merahasiakan sesuatu. Pokoknya nanti kalau sudah selesai, aku harus tahu apa itu. Saat Pak Kaum selesai membacakan doa, petir kembali menggelegar dengan perkasanya, disusul angin yang begitu kencang serta lolongan anjing yang semakin menjadi. Kami pun lekas-lekas pergi dari makam ini karena takut yang menyergap. Aku dan nenek lebih memilih untuk pulang ke rumah dan tidak menemani Bu Sumardi. Sedang Kak Fajar, aku suruh menginap di rumahku setelah sebelumnya aku meminta izin Pak RT. Dengan alasan kami berdua di rumah dan takut. Pukul 1 dini hari kulihat Kak Fajar sudah selesai berbersih dan sedang menikmati kopi yang aku buatkan. "Hai Kak," sapaku. Dek,
kok belum tidur? Dia balik bertanya. Belum kak, aku masih memikirkan sesuatu. Aku boleh bertanya nggak? Ujarku. Boleh, kenapa memang? Aku pun lantas memberitahu tentang kegelisahan yang aku rasakan tentang kematian almarhum Vikram. Aku memberitahukan tentang sesuatu, bahwasanya almarhum Vikram ingin mengatakan padaku suatu rahasia hari ini. Kak Fajar diam sejenak, lalu menautkan alisnya. Dek, kamu ngerasa aneh nggak dengan keluarga Pak Sumardi? Tanya Kak Fajar. Memangnya kenapa kak? Apa ada yang kakak sembunyikan dari aku tentang kematian Vikram? Tanyaku penuh selidik. Ya dek, kamu benar banget. Almarhum meninggal dengan tidak wajar. Jelas Kak Fajar. Aku semakin melongo dengan ucapan Kak Fajar. Karena Kak Fajar ikut dari memandikan hingga menguburkan jenazah dan mengetahui secara rinci bagaimana kondisi tubuh jenazah Vikram. Aku semakin tidak bisa membendung air mata yang terus ingin keluar ini, mengingat tubuh kurus almarhum Vikram saat kemarin aku papa. Suara deheman nenek mengagetkan kami. Aku dan Kak Fajar langsung salah tingkah mengetahui ternyata nenek mendengarkan pembicaraan kami. Kalian mau jadi detektif apa? Sok-sokan mau membongkar kasus, kata nenek seraya tersenyum penuh arti. Kami berdua lalu tertawa dengan perkataan nenek yang sedikit meledek kami. Aku pun lantas berbicara pada nenek mengenai kejadian kemarin, di mana waktu itu almarhum Vikram hendak memperlihatkanku tasbih, yang mana tasbih itu langsung diambil oleh Bu Sumardi. Nenek diam sejenak, lalu memilin-milin kepalanya yang sudah beruban. Tasbih seperti apa, Duk? Tanya nenek. Tasbih yang sekilas mirip punya aku, Nek, yang Pak Sumardi berikan dulu waktu aku berangkat ke pondok, Nek, jawabku. Astagfirullahaladzim, seru nenek. Kenapa, Nek? Aku dan Kak Fajar berbarengan kaget. Di mana tasbih itu? Kamu belum menggunakannya kan? Tanya nenek. Belum kok, Nek, kerudung yang diberikan juga belum Nanda pakai kok, jawabku kebingungan. Nenek seperti mengetahui sesuatu. Terlihat dari cara beliau yang kaget sewaktu aku membahas tasbih. Kurasakan kegelisahan yang beliau rasakan, di mana rasa takut tiba-tiba terlihat pada beliau. Nenek pun masuk ke kamar. Setelah sebelumnya aku memberitahu bahwa dua benda yang Pak Sumardi berikan belum aku pakai dan masih tersimpan rapi di rak lemari pondok. Nenek juga berpesan agar besok aku diantar oleh Kak Fajar mengambil kedua benda itu secepatnya dari pondok. Dalam kebingungan, aku melihat Kak Fajar seperti mengetahui sesuatu. Keesokan paginya aku diantar Kak Fajar menuju pondok pesantren di mana aku menimba ilmu. Aku meminta izin sebelumnya pada Bu Sumardi karena tidak ikut membantu di rumah beliau. Saat aku naik ke sepeda yang Kak Fajar kendarai, kulihat dari kejauhan Pak Sumardi menatapku dengan tatapan aneh. Tatapan yang seolah mengintimidasi. Kak Fajar melajukan sepedanya dan aku memikirkan tentang tatapan yang Pak Sumardi berikan padaku. Aku diam dan tidak memberitahukannya pada Kak Fajar. Aku takut mengganggu konsentrasinya. 2 jam berlalu, aku dan Kak Fajar diam membisu, padahal kami tengah berdua saat ini. Mungkin Kak Fajar canggung untuk berbicara padaku karena tidak ada yang menengahi kami. Tapi kan semalam juga kita berbicara berdua sebelum datangnya nenek. Setengah jam berlalu dan kini aku sudah tiba di pondok tempatku mengaji. Aku lalu masuk ke kamarku setelah sebelumnya aku meminta izin pada penjaga di pos keamanan pondok. Aku meninggalkan Kak Fajar karena tidak boleh membawa santri putra masuk ke pondokku. Ku ketuk pintu kamar dan setelah dibuka ternyata banyak temanku yang tidak pulang. Mereka lebih memilih liburan di sini karena ingin berkhidmat kepada Bu Nyai. Sekalian bantu-bantu menjaga dan membersihkan area pondok. Jadi kalau santri lain yang pulang datang kembali ke pondok, pondok tentunya sudah bersih dan keamanannya terjaga oleh mereka yang tidak pulang. Assalamualaikum, aku mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Mbak Nan, teriak adik kelas yang sudah kuanggap saudaraku. Aku pun lantas bersalaman dan berpelukan dengan mereka serta duduk-duduk santai di kamar ini.
Kamar yang menjadi saksi perjuanganku menimba ilmu di pondok dengan penuh perjuangan. Aku pun lalu izin kepada pengurus kamar setelah cukup berbincang-bincang, yang mana pengurus itu diberi hak untuk memegang kunci keamanan. Kuputar gagang rak yang sudah tidak terkunci itu, lalu kubuka. Kuambil bungkusan kain jarik itu, lalu memasukkannya dalam kantong kresek. "Mbak Nanda, bisa duduk sebentar gak?" Aku tersentak oleh sapaan Dek Fitri. Iya boleh, kenapa?" jawabku sembari duduk di tengah-tengah mereka. "Mbak Nan ingat gak tentang yang dulu itu, yang tiba-tiba keluar asap putih dari rak keamanan itu, yang asalnya dari bungkusan punya Mbak Nanda?" tanya Dek Santi sambil menunjukkan bola matanya ke bungkusan yang aku pegang. "Iya Dek, aku ingat. Kenapa?" tanyaku. "Kemarin itu terjadi lagi Mbak," jawab keenam temanku kompak. Aku lalu mengingat kejadian waktu itu. Saat itu aku dan teman seangkatanku baru saja selesai ngaji dan keluar dari kelas. Aku pun langsung pergi ke kamarku dan bersiap-siap untuk pergi ke dapur umum karena perutku sudah meronta-ronta. Selain itu juga karena waktu makan soreku sudah lewat. Setibanya aku sampai di kamarku, anak-anak dalam kamar yang berjumlah 29 itu sedang berkumpul dalam kamar. Mereka takut karena melihat asap putih keluar dari rak keamanan. Selain itu juga tercium wangi semerbak di dalamnya. Aku yang merasa penasaran dengan itu, lalu meminta kunci pada keamanan yang memegangnya. Aku lantas membuka rak itu, lalu segera mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata asap itu berasal dari bungkusan punyaku yang diberikan oleh Pak Sumardi sebelum aku berangkat lagi ke pondok. Aku terkejut bukan main. Aku lalu mengambil air dan membacakan sebuah amalan dari ijazah yang aku punya. Aku lalu memercikan pada bungkusan itu. Seketika aroma wangi tidak tercium lagi, dan asap putih itu juga menghilang. Aku lalu memberitahu, atau yang lebih tepatnya mengancam secara halus pada anak kamar agar tidak memberitahukannya pada anak selain kamar ini. Mereka lalu paham karena bisa dibilang aku dihormati dan dianggap sesepuh atau senior mereka. Aku mengingat kembali dan mencocokkannya dengan kejadian meninggalnya almarhum Faza. Ternyata harinya pun sama, antara meninggalnya almarhum Faza dengan keluarnya asap putih dari bungkusan itu. Aku pun lalu bertanya kapan asap ini kemarin keluar, dan mereka mengatakan jika asap itu keluar kemarin malam sekitar jam 9 lebih. Astagfirullahaladzim, refleks aku beristighfar. "Ada apa Mbak?" tanya Mbak Arum. Aku pun lantas berbicara pada mereka agar merahasiakan tentang kejadian kemarin yang mereka alami. Semua mau mengikuti apa yang aku perintahkan. Lalu aku berpamitan pada mereka untuk pulang. Setelah sebelumnya aku memberikan sedikit cemilan untuk mereka. Aku lalu menuju pos keamanan dan berpamitan pada penjaga yang membantu mengawasi dan menjaga pondok ini. Tidak lupa juga aku memberikan sedikit cemilan pada mereka agar tidak mengantuk. Kutengok ke kanan dan ke kiri. Kak Fajar sepertinya masih betah berlama-lama di Pondok Putra. Terbukti kita janjian untuk keluar pondok menjelang zuhur, tapi Kak Fajar belum juga terlihat batang hidungnya. Karena kesal, aku pun masuk ke musola pengurus pondok untuk melaksanakan kewajiban 4 rakaatku siang ini. Aku berwudu dulu di luar musola, dan saat aku membuka pintu musola, begitu takjubnya aku melihat pemandangan yang begitu indah ini. Aku yang mengira Kak Fajar lupa padaku dan sengaja berlama-lama di Pondok Putra. Ternyata Kak Fajar sedang berwirid di tempat ini. Entah tiada angin tiada hujan, butiran bening ini mengalir dari pelupuk mata. Segera kuambil mengkena di lemari dan menjalankan sholatku. Kak Fajar mengimamiku dan tentunya aku makmum dalam sholat ini. Tidak butuh waktu lama, kita telah selesai menjalankan kewajiban dan segera pulang ke rumah. Kita sampai di rumah dengan selamat saat waktu menunjukkan pukul 2:30. Begitu sampai di rumah, aku dan Kak Fajar langsung ke ruang makan. Nenek yang melihat kami seperti orang kelaparan merasa bingung dan bertanya mengapa kami seperti itu. Nenek hanya tersenyum saat Kak Fajar memberitahu kalau kami tidak berhenti di perjalanan untuk makan. Sebab makanan nenek makanan yang paling lezat. Padahal Kak Fajar berbohong
karena selain lebih hemat makan di rumah, juga Kak Fajar menghormatiku karena takut timbul fitnah. Malam harinya, aku, nenek, dan Kak Fajar pergi ke rumah Bu Sumardi. Kami bertiga ikut tahlilan di rumah beliau bersama warga yang lainnya. Saat aku berjauhan dengan nenek, kulihat Kak Fajar tengah dibisiki oleh nenek, dan sepertinya itu rahasia. Aku merasa nenek mengetahui sesuatu dan hanya ingin Kak Fajar yang mengetahuinya. Aku pun lalu berkumpul bersama ibu-ibu yang lain, mengikuti acara tahlilan sampai selesai. Belum juga kami selesai menikmati hidangan, terdengar suara jeritan Bu Sumardi dari arah belakang. Kami pun sontak berdiri dan bergegas menuju arah suara tersebut. Astagfirullahaladzim, ucap kami bersamaan. Innalillahi, timbal yang lainnya. Ya Allah, teriak jamaah tahlil laki-laki. Kami pun langsung merasakan ketakutan yang luar biasa melihat pemandangan mengerikan di depan kami. Ditambah angin yang tiba-tiba berhembus kencang, disusul suara lolongan anjing dan tangisan bayi di segala penjuru arah. Langit pun seakan ikut mencekamkan malam ini dengan gelegar petirnya dan hujan yang turun dengan derasnya. Bu Sumardi tengah duduk di lantai dengan tangis dan jerit yang begitu memilukan. Zilda, putri ketiga mereka, tergeletak di ujung tangga paling bawah dengan mulut yang menganga, kedua matanya melotot, juga darah yang bercipratan di lantai. Segera salah satu warga mengusulkan agar Zilda dibawa ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, Zilda sudah berada di rumah sakit. Namun naas, nyawa Zilda tidak tertolong setelah mendapat pertolongan di sana. Aku dan nenek yang kebetulan menemani Bu Sumardi ke rumah sakit begitu merasa kasihan dengan keadaan Bu Sumardi saat itu. Setelah menyelesaikan administrasi juga surat-surat kematian, jenazah Zilda lalu dibawa pulang menggunakan mobil ambulan. Kami rombongan pengiring mobil jenazah disambut warga sesampainya di rumah duka. Warga masih di rumah duka, padahal waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Setelah dibahas dan dirembuk tentang nasib jenazah, akhirnya diputuskan jenazah akan dirumat keesokan paginya karena waktu yang tidak memungkinkan. Ibu-ibu banyak yang dianjurkan untuk pulang ke rumah karena tugas malam menjaga rumah duka diperuntukkan untuk warga yang laki-laki, sedang ibu-ibu perangkat diperbolehkan untuk mengurus keperluan serta menemani keluarga yang ditinggalkan. Aku dan nenek memilih untuk pulang karena kondisi nenek sudah tua. Sedang untuk Kak Fajar, aku meminta izin Pak RT agar Kak Fajar diizinkan untuk berjaga di rumah kami. Pak RT pun memberi izin dan Kak Fajar menginap lagi di rumahku. Setelah sampai di rumah, aku memastikan nenek sudah tertidur lelap. Karena niatku meminta izin agar Kak Fajar menginap di rumahku, tidak lain karena aku ingin membahas tentang kematian anak-anak Pak Sumardi. Kak, ayo bangun. Aku tepuk pundak Kak Fajar. Dek, ada apa? Tanya Kak Fajar sambil mengucek-ucek mata. Bangun dulu ayo, aku mau cerita, suruhku. Ya Allah, adik ini jam 2 pagi. Kakak ngantuk banget, capek. Besok aja ya, jawab Kak Fajar. Iya deh, ya udah aku bubuk, bye, kataku yang kesal dengan ucapan Kak Fajar. Aku pun melangkahkan kakiku pergi ke kamarku dengan rasa jengkel. Kupelankan langkah kaki. Siapa tahu Kak Fajar tidak jadi melanjutkan tidurnya dan mau mendengarkan ceritaku. Aku pun mendengus kesal. Kak Fajar tidak mencegahku untuk pergi ke kamar, melainkan suara halus dengkuran dari Kak Fajar yang kudengar. Aku pun tidak jadi pergi ke kamarku, melainkan mengambil HP dan mendekati kakak yang tengah dalam keadaan lucu itu. Aku kasihan melihatnya tertidur pulas karena kecapean. Namun tingkah jahilku selalu tidak bisa untuk kulawan. Aku video Kak Fajar yang sedang lucu-lucunya. Lalu setelah selesai aku puas dengan kejahilanku. Kuakhiri lalu melanjutkan tidur kilatku ini. Keesokan paginya kami bertiga ke rumah Pak Sumardi. Kami berkumpul dengan warga, lalu bahu-membahu membantu proses perumatan jenazah. Seperti biasa, aku ditugaskan untuk merumat jenazah, mulai dari menata peralatan mandi untuk memandikan jenazah. Aku beserta 5 orang yang berada di ruang pemandian jenazah dadakan itu langsung memulai ritual pemandian. Baju jenazah yang masih terkena darah itu kugunting terlebih dahulu karena keadaan jenazah yang sudah kaku.
Setelah selesai, lalu kusiram dengan air secara perlahan. Karena seandainya jika kita mengetahui jenazah itu merasakan sakit yang amat sangat di saat sakaratul maut. Tubuhnya penuh luka, walau tidak berbekas. Dalam hadis pun dikatakan bahwasanya saat pengambilan ruh dari jasad seseorang yang bernyawa, manusia itu sakitnya seperti terkena 70 tusukan pedang. Wallahu alam. Setelah itu kuusap tubuhnya dengan menggunakan sabun cair agar mudah saat menggosoknya. Kubasuh lagi dengan air hangat yang disarankan dari awal hingga akhir pemandian. Kuulang-ulang cara barusan dengan menggunakan air itu. Tidak lupa juga bagian lubang-lubang dalam tubuh yang tidak boleh terlewatkan, termasuk dubur dan kubul. Setelah selesai, lalu kududukan jenazah, lalu memwudukannya dengan aku sendiri yang berniat atas nama jenazah. Kulihat tubuh almarhum Silda yang sudah tidak bernafas itu. Seakan ingin sekali aku bercengkrama dengannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Kini hanya Zikri yang hanya bisa kuandalkan untuk saat ini. Mbak Nanda, seorang ibu-ibu yang tengah bersamaku memandikan jenazah Silda, membuyarkan lamunanku. Iya bu, jawabku gelagapan. Ayo Mbak Nanda, lekas diwudui jenazahnya, ucapnya lagi. Iya bu, iya maaf, jawabku. Aku lantas mewudui jenazah dengan mata yang menahan tetesan bulir bening agar tidak tumpah. Setelah selesai, kuhanduki jenazah itu, lalu kututupi kain jarik dan beramai-ramai dengan ibu-ibu yang lain menggotong jenazah itu ke tempat pengkafanan. Amben yang digunakan untuk pengkafanan sudah siap sesuai yang aku perintahkan. Beberapa lapis kain kafan, kapur barus, kapas, serta sobekan kain yang digunakan untuk mengikat, tentu saja. Kurampungkan acara pengkafanan almarhum Silda tanpa halangan. Namun tetap saja, rasa tidak nyaman sedari tadi terus saja menggangguku. Aku melirik pada ibu-ibu yang ikut mengkafani jenazah. Sepertinya mereka ada yang ingin dikatakan padaku, namun mereka seperti sungkan untuk bicara. Aku pun lantas memulai percakapan itu. Tentunya setelah kami keluar dari ruang pengkafanan dadakan ini. Ibu-ibu, sepertinya ada yang ingin kalian tanyakan dengan saya soal pengkafanan jenazah. Ibu-ibu bisa bertanya dengan saya kalau belum begitu paham. Aku mulai pembicaraan. Mbak Nan, tanya salah satu dari mereka. Iya bu, kenapa? Tanyaku ramah. Mbak Nan, sebenarnya kami... Tanya ibu yang lain. Iya bu, tanyakan saja, jawabku sedikit penekanan. Kulihat ibu-ibu itu tengah berbisik satu sama lain. Sebenarnya kami takut Mbak Nan, celetuk salah satu dari mereka. Maksudnya? Jawabku sambil mengernyitkan kedua alisku. Mbak Nanda dengar gak sih, selama proses pemandian sampai pengkafanan jenazah, ada saja yang kami dengar, kata mereka. Bahkan kami sampai menggigil kedinginan karena angin yang sedari tadi seperti mengepung kami, timbal yang lain. Mataku membulat sempurna. Ternyata bukan aku saja yang mengalami kejadian-kejadian tidak nalar oleh akal itu. Ibu-ibu yang sedari tadi menemaniku ikut merasakannya juga. Bahkan mereka sampai ketakutan. Aku pun lantas berbicara pada mereka agar merahasiakan semua yang mereka alami sedari tadi. Aku juga menyarankan pada mereka agar memperbanyak istighfar juga wirid. Mereka lalu mengiyakan apa yang aku suruh pada mereka. Kami lalu berdiri saat keranda yang berisikan jenazah almarhum Silda itu selesai disolatkan dan keluar dari dalam rumah untuk segera dimulai acara pemberangkatan menuju makam. Setelah acara selesai, aku lantas bergabung dengan nenek dan ikut ke pemakaman. Nenek tidak melepaskan tanganku dari jari jemarinya yang telah berkerut itu. Seakan nenek takut aku mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Saat kami telah sampai di area pemakaman, nenek menyuruhku berhenti sejenak, lalu menepi dari yang lain. Nenek menyuruhku untuk membaca ayat kursi 3 kali, disusul dengan salam saat memasuki makam, dan diteruskan dengan wirid. Aku pun mengiyakan permintaan nenek. Aku lalu membaca ayat kursi dalam hati dengan mata tertutup, dan mengucap salam dengan membuka kedua mataku. Assalamualaikum darah qaumimu.
Lafaz salamku terpotong saat melihat sesuatu di area pemakaman itu. Tepat pukul 10 siang, saat matahari memancarkan terik panasnya, kulihat bayangan hitam di sekeliling Pak Sumardi. Nenek yang tengah bersamaku waktu itu meremas jemariku dengan halus. Aku pun menoleh ke arahnya sembari menunjukkan gelagat tidak nyamanku berada di tempat ini. "Terus berzikir, Dok," kata nenek setengah berbisik. Aku pun lantas melafalkan zikirku terus-menerus di dalam hati agar tenang. Tidak lupa nenek selalu menggandeng tanganku, seolah nenek mengetahui sesuatu dan begitu khawatir tentang keadaanku. Proses pemakaman almarhum Silda telah usai. Warga segera pulang ke rumah masing-masing untuk bebersih. Begitupun denganku, nenek, dan Kak Fajar. Kami pulang ke rumah kami. Setelah menjalankan sholat zuhur, aku meminta izin kepada nenek untuk tidak pergi ke rumah Bu Sumardi. Entah apa yang kurasakan sama atau tidak dengan mereka yang berada di pemakaman itu. Seolah otakku tidak mau lagi berpikir tentang hal-hal yang tidak masuk akal ini. Dalam tidurku yang sangat lelah, ternyata waktu menunjukkan memasuki waktu asar saat aku terbangun. Kulihat di ruang tamu nenek tengah berbicara serius dengan Kak Fajar. Aku lalu turut bergabung dan mendengar penjelasan dari nenek tentang apa yang mereka bicarakan. Ternyata apa yang kudengar dan kurasakan sewaktu di pemakaman, nenek dan Kak Fajar juga mengalaminya. Nenek lantas menanyakan tentang bungkusan yang tempo dulu Pak Sumardi berikan padaku. Aku pun pergi ke kamarku dan mengambil bungkusan dalam kain jariku. "Kalian berdua tetap waspada, jangan ada yang tahu tentang semua yang kalian lihat ataupun yang kalian alami," ujar nenek. Belum sempat kami menjawabnya, nenek pergi meninggalkan kami berdua. "Kak, aku pengen ngomong," kataku. "Iya dek, kenapa?" jawab Kak Fajar penasaran. "Kakak inget gak kemarin pagi pas kita mau berangkat ke pondok?" kataku. "Iya, kenapa?" tanya Kak Fajar. "Pak Sumardi natap aku tajam banget loh, sambil senyum menyengir gak jelas," jawabku. "Masa sih dek? Ya udahlah, kamu berpikir positif saja. Kamu kan lagi capek," kata Kak Fajar. Aku pun mengiyakan saja. Percuma mau debat pun Kak Fajar paling langsung pergi. Kalau tidak ya nyelimur ke topik pembahasan yang lain. Rasa curigaku mungkin sama dengan yang dirasakan oleh warga sini. Baru saja tadi siang almarhum Silda dikebumikan. Zikri, anak tertua Pak Sumardi, mengalami kecelakaan hebat saat menjelang maghrib. Yang kudengar dari warga yang ikut membantu di rumah duka, waktu itu minuman gelasan habis dan Zikri sendiri yang berangkat menuju pasar. Zikri sebelum berangkat sudah dinasehati agar membeli minuman itu selepas maghrib saja. Namun Zikri menolaknya. Zikri berpikir waktu sandekolo itu hanya waktu biasa saja dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang. Akhirnya Zikri berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang baru sebulan lalu dibelikan oleh bapaknya. Dan baru saja 10 menit dari keberangkatannya, Zikri mengalami kecelakaan naas itu. Warga yang tengah menanti jenazah Zikri di rumah Pak Sumardi kini berbicara yang tidak-tidak, mulai dari isu pesugihan hingga yang lainnya. Kulihat raut wajah kekhawatiran pada nenek, namun aku tidak berani untuk menanyakannya pada beliau. Kak Fajar pun yang dari tadi bergabung bersama bapak-bapak yang lain tidak lepas memandangku dari kejauhan. Aku seperti merasakan sedang tidak dalam posisi baik-baik saja. Entah apa yang akan terjadi padaku, namun dalam hati ini lafaz wirid tidak pernah putus. 1 jam berlalu dari jenazah almarhum Zikri sampai di rumah duka. Kami di sini sudah mempersiapkan segala keperluan untuk perumatan almarhum Zikri. Begitupun dengan pemakamannya. "Nanda," nenek memanggilku dari kejauhan. "Iya nek, ada apa nek?" jawabku. Kulihat nenek begitu mencemaskanku. Mata sayu nenek seperti menggambarkan kekhawatiran yang begitu membuatku sedih. Nenek kenapa? Katakan apa yang membuat nenek seperti ini?" tanyaku cemas. Nenek masih saja diam. Hanya tatapan cemas yang selalu kurasakan sedari tadi. "Dek," Kak Fajar mengagetkanku. "Iya kak, sebenarnya ini kenapa?" tanyaku penasaran. "Kita pulang ke rumah dulu.
perintah nenek pada kami. Aku dan Kak Fajar mengiyakan dan membuntuti nenek menuju rumahku. Aku, nenek, dan Kak Fajar tidak mengikuti proses perumatan jenazah almarhum Zikri. Aku di rumah atas permintaan nenek yang sepertinya Kak Fajar sudah mengetahui sesuatu. Aku duduk di ruang makan bersama Kak Fajar, sedang nenek masuk ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. "Bungkusan itu kenapa, Nek?" tanyaku setelah nenek bergabung bersama kami. "Kamu sudah memakai benda yang ada di dalam sini, Dok?" tanya nenek. "Belum pernah, Nek. Memang ada apa tentang benda-benda itu, Nek?" tanyaku balik. Alhamdulillah, nenek dan Kak Fajar bersamaan melafalkan kalimat tahmid. Kulihat raut wajah kecemasan dari mereka berdua menghilang, lalu disusul senyum yang merekah dan hamburan pelukan hangat dari nenek. "Nenek kok nangis? Kenapa, Nek?" tanyaku dalam pelukannya. "Nenek sayang kamu, Dek," ucap Kak Fajar tengah menangis. Aku sangat bingung dengan keadaan ini. Aku ingin menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun nenek segera merenggangkan pelukannya dan mengajak kami untuk kembali ke rumah Bu Sumardi dan mengikuti proses pemakaman. Saat kami sudah berada di rumah Bu Sumardi, jenazah sudah berada di keranda dan siap untuk diberangkatkan ke pemakaman. Nenek tetap berada di sisiku, sedang Kak Fajar bergabung dengan warga yang lain. "Mbak Nanda kok baru gabung?" tanya seorang ibu padaku. "Nanda kecapean, kepalanya pusing. Tadi nenek mijitin Nanda dulu, takut pingsan nanti di pemakaman," jawab nenek berbohong. Aku hanya tersenyum mendengar jawaban nenek pada ibu-ibu itu, padahal dalam hati aku tertawa. "Nenek tahu nggak, tadi itu suasananya mencekam banget, kata bapak-bapak yang gali lubang kubur," kata ibu-ibu yang lain memberitahu. "Memangnya ada apa, Bu?" tanyaku. "Ih, ngeri pokoknya," timbal ibu yang lain. "Katanya ada angin gede banget loh," kata ibu di sampingnya. "Oh, lolongan serigala serem banget," tambah yang lain. "Iya bener, tumbal itu mesti anaknya ditumbalin," yang di belakang juga ikutan. "Bener itu, setuju, anak-anaknya ditumbalin pasti," tambah yang lainnya. "Oh, hati-hati ibu-ibu, tumbal dari keluarga udah habis. Siapa yang bakal ditumbalin selanjutnya?" seletuk dari ibu yang ada di belakangnya sambil tertawa. Saat aku mendengarkan ibu-ibu itu, nenek hanya diam seperti memikirkan sesuatu. Kembali aku dihantui rasa bimbang dan sedih. Ketika nenek kembali diam dan berkelut dengan pikirannya sendiri, aku merasakan suatu firasat buruk yang mungkin akan terjadi setelah ini. Entah siapa yang akan mengalaminya. Kugandeng tangan nenek, senyum kepada beliau agar sedikit bisa menghilangkan rasa kekhawatiran yang melandanya. Terlihat para lelaki dewasa tengah menggotong keranda untuk dimasuki jenazah. Jenazah almarhum Zikri telah selesai disolati dan dimasukkan dalam peti keranda. Semua warga mengikuti proses pemberangkatan jenazah. Tentu saja ada aja yang mereka bicarakan hingga jenazah sampai di pemakaman. Aku hanya membuang nafas kasar selama di perjalanan, muak dengan semua omongan para warga itu. Aku hanya membatin, apakah mereka tidak lelah sedari kemarin membicarakan keburukan orang lain. Padahal mereka, begitupun denganku juga, mempunyai keburukan tersendiri. Kami akhirnya sampai di pemakaman tepat pukul 10 malam. Di area ini tambak begitu mencekam dan membuat takut siapa saja yang ikut ke sini. Begitupun denganku dan nenek. Sedari tadi nenek menggenggam erat tanganku. Kami yang berada di tempat ini tidak lagi bersuara seperti di jalan tadi. Semua tampak diam dan saling berpegangan. Suara lolongan anjing kembali terdengar sayup-sayup di telinga kami, disusul dengan pijaran kilatan petir. Pak Kaum pun mempercepat prosesi pentalkinan jenazah. Takut terjadi hal-hal aneh seperti saat pemakaman almarhum ketiga anak Bu Sumardi yang lain. Saat jenazah hendak dimasukkan dalam liang lahat, tiba-tiba angin berembus dengan kencangnya, disusul suara petir yang menggelegar. Kejadian itu membuat bapak-bapak yang menggotong jenazah dari peti dan hendak diberikan kepada bapak-bapak di liang lahat kaget, sehingga tanpa sengaja jenazah jatuh di depan warga.
Wah, teriak warga. Astagfirullahaladzim. Kata itu muncul setelah melihat wajah almarhum Zikri. Saat jenazah almarhum Zikri jatuh, tidak sengaja mungkin ada bapak-bapak yang tengah memegang tali kafan bagian atas, sehingga tali itu lepas dari ikatannya dan membuat wajah jenazah terlihat. Semua warga yang berada di situ kaget dan sangat ketakutan. Pak Kaum akhirnya menyuruh para pengubur jenazah agar segera mempercepat proses pemakaman. Sedang kami para perempuan disuruh untuk pulang saja ke rumah kami masing-masing. Ih, ngeri banget ya Bu. Salah seorang ibu-ibu berbicara. Iya, semua anak-anaknya Pak Sumardi nasibnya gitu amat ya, jawab yang lain. Matinya pada gak wajar semua, timbal yang lain. Menurut aku sih itu pesugihan, anak-anaknya yang ditumbalin. Ibu yang lain ikut menimbrung. Pasti banget, anaknya ditumbalin biar kaya orang tuanya, celetuk lainnya. Masa sih Bu? Biasanya kan tumbal itu cuma satu orang, tanya yang lain. Iya ya, kok yang ditumbalin banyak banget ya, tanya lagi ibu yang lain. Mungkin kurang Bu, akhirnya ditumbalin semua, jawab ibu yang pertama. Waduh, jangan-jangan. Ibu-ibu memotong kalimatnya. Jangan-jangan apa? Jawab ibu-ibu serentak. Besoknya Bu Sumardi yang ditumbalin sama suaminya, jawab ibu-ibu itu. Ngeri banget. Pokoknya kita jangan sampai deh kayak gitu. Biar miskin harta gak apa-apa, asal jangan sampai keluarga yang jadi korban, ucap seorang ibu. Dari pemakaman hingga sampai di rumah, tidak ada capeknya ibu-ibu bergosip ria, membicarakan keburukan orang lain. Aku dan nenek sampai kesal dibuat oleh mereka. Namun setelah aku berpikir, apa yang dikatakan mereka juga tidak salah, dan akhirnya aku pun terpengaruh oleh perkataan mereka. Waktu menunjukkan pukul 12 malam saat aku terbangun oleh suara ketukan pintu. Aku bergegas keluar kamar dan membuka pintu depan. Setelah aku tahu yang mengetuk pintu itu Kak Fajar dari suara salamnya. Kulihat dia begitu kelelahan. Namun sebelum Kak Fajar masuk ke kamar mandi, dia menyuruhku agar membangunkan nenek dan menungguinya untuk bersih-bersih sebentar. Aku menurutinya, lalu masuk ke kamar nenek setelah mengetuk pintu. Ternyata di dalam kamar nenek belum tidur. Aku lalu memberitahukan tentang apa yang Kak Fajar perintahkan padaku. Aku dan nenek duduk di ruang makan, menunggu apa yang ingin diberitahu olehnya. 1/4 jam kami menunggu, dan Kak Fajar sudah berganti baju, lalu bergabung dengan kami. Ini, Kak Fajar mengeluarkan kantong kresek berisi suatu benda dari saku bajunya. Aku dan nenek saling berpandangan, lalu melihat kembali kantong kresek itu. Ini apa Kak? Tanyaku penasaran. Bukalah, tapi jangan dipegang, ucap Kak Fajar menambah rasa penasaranku. Sekilas kurasakan hawa aneh setelah Kak Fajar mengeluarkan kantong kresek tersebut. Aku dan nenek saling bertukar pandang, dan akhirnya aku memberanikan diri membuka kantong kresek tersebut. Tasbih, kata itu yang terucap saat aku membukanya. Kak Fajar menganggukkan kepalanya santai. Kakak dapat benda itu sewaktu mengubur jenazah Zikri, ucapnya. Aku sampai lupa waktu pemakaman, Kak Fajar ikut turun ke liang lahat untuk memakamkan jenazah almarhum Zikri. Kok bisa? Tanyaku bingung. Kakak nemu itu jatuh dari dalam lipatan kain kafan, jawabnya. Terus? Tanyaku. Saat semua orang kaget, kakak lihat benda itu jatuh. Kebetulan tidak jauh dari benda itu ada kantong kresek, yang kakak bungkus saja tasbih itu menggunakan kantong kresek, jawabnya tenang. Kakak perhatiin, tasbih itu mirip punya kamu. Tapi saat kakak mau mengambilnya, ada energi negatif yang kakak rasakan. Makanya tasbih itu kakak kantongin. Dan yang lebih aneh, setelah almarhum Zikri dikebumikan, tasbih itu berasa panas di kantong celana tadi. Untung saja warga tidak tahu, Dek. Ada benda yang jatuh dari dalam kafan, mungkin juga keluarga almarhum, jelas Kak Fajar. Aku dan nenek manggut-manggut mendengar penjelasan Kak Fajar. Kalian berdua ikut nenek ke kamar, nenek berucap. Iya Nek, kami berdua menjawab bersamaan.
Aku dan Kak Fajar lalu membuntuti nenek. Di dalam kamar, nenek tampak mencari sesuatu di dalam lemarinya. Setelah ketemu, nenek memperlihatkan kepada kami. "Tasbih yang kutemukan sama dengan tasbih yang Nanda punya," nenek berucap pada Kak Fajar. Kami berdua mengamati dan itu benar. Tasbih itu sama dan itu mengingatkanku tentang tasbih yang dulu dimiliki almarhum Vikram juga Zilda. Tasbih itu aku lihat sebelum keduanya meninggal dunia. "Nanda," nenek mengagetkanku. "Nek, tasbih itu dulu..." Perkataanku terpotong oleh nenek. "Tasbih itu mungkin penyebab kematian keempat anak Pak Sumardi," jelas nenek. Seketika dadaku sesak mendengar perkataan nenek. Hingga hampir terjatuh andaikan Kak Fajar tidak memegangku. "Kenapa kamu, Dek?" tanya Kak Fajar khawatir. "Nek, apakah korbannya selanjutnya aku, Nek?" tanyaku penuh cemas. Nenek tidak menjawab pertanyaanku dan lebih memilih memelukku dengan kasih sayangnya. Kulihat Kak Fajar juga menitikkan air mata sama dengan nenek. Aku terdiam cukup lama di pelukan nenek hingga sebuah panggilan telepon terdengar. Kurai benda itu dari saku kantong gamisku. Vika, nama yang tertera di layar benda pipi milikku. "Assalamualaikum," salamku setelah menggeser gambar berwarna hijau. Waalaikumsalam. Nan, nanti agak siang kita ketemuan yuk. Aku lagi ada di kawasan tempat tinggal nenekmu. Jawabnya di seberang. "Oke, nanti share ya tempat dan waktunya," kataku seketika. Aku pun mengakhiri obrolan kami. Nenek dan Kak Fajar sampai lupa aku kacangin sedari tadi aku menelpon. Aku pun lalu meminta izin pada nenek ketemuan dengan sahabatku di pondok itu. Nenek memberikan izinnya. Aku dan Kak Fajar lalu pamit untuk istirahat karena masih malam. Pukul 9:15, Vika memberitahu tempat nanti ketemuan. Tempatnya tidak terlalu jauh, hanya 3 kilometer dari desa nenek. Aku pun lekas mandi dan bersiap-siap karena kita ketemuan jam 10:30 siang. "Nek, Nanda berangkat ya," izinku pada nenek setelah rapi. "Loh, Nak Fajar belum pulang dari rumah Pak Sumardi, Dok," kata nenek. "Nanda pesan ojek online aja, Nek. Tempatnya kita ketemuan juga deket kok," ucapku. Nenek khawatir, namun sebisa mungkin aku mencoba meyakinkan beliau bahwasanya cucunya ini bisa menjaga dirinya. Nenek pun mengizinkanku. Aku pamit pergi setelah memberitahu alamat aku dan Vika ketemuan. Ojek online yang aku pesan telah datang. Setelah aku selesai menggunakan helm, kita lalu berangkat. Nenek kembali masuk ke rumah dan tidak ikut membantu ibu-ibu di rumah Pak Sumardi. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang nenek. Setelah cucuku pergi bertemu dengan temannya, tidak henti-hentinya aku lafalkan zikir untuknya. Kulangkahkan kakiku yang sering sakit ini menuju kamarku. Kuambil benda penyebab malapetaka ini. Aku yang sudah tua ini sangat tahu betul apa yang keluarga Sumardi lakukan. Namun mengapa mereka juga mengincar cucuku? Flashback ke masa lalu. Waktu itu sebelum Nanda pergi ke pondok lagi, kulihat Sumardi mengintai rumahku malam-malam. Aku yang hendak menuntaskan hajatku melihat Sumardi menggali tanah di depan jendela kamar tidur cucuku. Aku membiarkan itu karena aku pikir dia mengubur bangkai tikus. Rumah yang aku tinggali ini memang masih ada tikus yang berkeliaran. Makanya kami sering meracuni tikus itu agar tidak mengganggu. Saat Nanda akan kembali berangkat ke pondok, kulihat Sumardi memberikan benda yang dibungkus kain jarik pada cucuku itu diam-diam. Aku tidak berburuk sangka waktu itu dan membiarkan Nanda menerimanya. Namun setelah sebulan berlalu, tidak sengaja aku melihat asap yang keluar dari tanah tempat dulu Sumardi mengubur sesuatu di depan jendela kamar Nanda. Kejadian itu terjadi malam hari sebelum Fasa meninggal. Seketika rasa penasaranku muncul oleh kejadian itu. Ditambah lagi, Sumardi dan keluarganya yang semakin hari semakin aneh. Aku yang bertetangga dengan Sumardi sering mengalami kejadian-kejadian yang tidak nalar, seperti suara lolongan anjing di malam-malam tertentu. Yang paling terlihat yaitu perekonomian yang melesat, walau tetangga lain tidak menyadarinya.
Setelah pemakaman anak terakhir Sumardi, kugali tanah yang berasap itu di malam hari agar tidak terlihat oleh siapapun. Kubawa ke dalam rumah dan membukanya. Seketika otakku mendidih melihat isi dari kain yang Sumardi kubur itu. Dengan langkah tuaku, aku berjalan ke sungai di malam hari. Setelah sampai, bungkusan itu segera kularung. Sedikit rasa lega di dadaku, berharap cucuku akan baik-baik saja. Prang! Terdengar suara pecahan kaca mengagetkanku. Segera kusimpan kembali benda ini, lalu pergi ke arah benda yang tadi pecah. Astagfirullahaladzim. Kulafalkan istighfar setelah mengetahui foto Nanda dalam figura terjatuh. Dadaku terasa sesak. Apa yang terjadi pada cucuku? Segera aku melangkah menuju teras depan mencari Fajar agar menyusul cucuku di luar sana. Nek, teriak Fajar dari kejauhan. Nah Fajar, lekas kamu susul Nanda. Nenek tidak tenang nak, ucapku sembari memohon. Iya nek, aku juga seperti merasakan Nanda sedang tidak baik-baik saja, jawab Fajar. Tanpa mengganti pakaiannya, Fajar lekas membawa keluar motor dari bagasi samping dan pergi dengan sedikit tergesa-gesa. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan cucuku itu, hingga tubuh tua ini tidak sanggup dan jatuh tersungkur ke lantai. Nah Jumila, teriak orang-orang yang berada di rumah Sumardi saat melihatku pingsan. Aku hanya bisa menangis saat mulai sadar. Orang-orang yang tengah mengelilingiku di ranjang kamarku ikut menangis pula. Aku tidak sanggup saat mendapati kabar bahwa cucuku mengalami kecelakaan. Air mata ini begitu panas saat melihat orang terkutuk ada di hadapanku. Ya, siapa lagi kalau bukan Sumardi? Manusia jahat yang ingin menumbalkan juga cucuku demi kemuliaan semuanya. Aku ingin sekali membentak orang yang paling aku benci untuk saat ini. Namun aku tidak boleh gegabah. Cucuku masih hidup, walau aku belum tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dan bisa jadi fatal jika aku menghardik orang itu saat ini. Setelah membaik, aku diantar oleh Pak RT setempat juga Fajar menemui cucuku di rumah sakit. Aku sengaja tidak memberitahu anak sulungku, yakni ayah dan ibunya Nanda, karena Nanda dalam pengawasanku dan menjadi tanggung jawabku. Kulihat tubuh yang penuh luka itu terbaring tidak sadarkan diri. Kuusap lembut kening itu lalu menciumnya. Nek, tampak wajah Ayu itu memanggilku. Dok, air mataku luruh menyambutnya. Tampak sangat lemas keadaan cucuku ini. Hatiku bagai terkoyak melihatnya. Namun segera kuhembuskan nafas berat saat melihat sesuatu benda yang begitu memuakan berada di tas punya Nanda. Ya, di dalam tas milik cucuku itu tidak sengaja kulihat benda yang begitu membuatku jengkel. Kurai tas milik Nanda dan memberikannya pada Fajar. Di sisi lain saat aku memberikan tas itu di luar kamar, kulihat Sumardi tengah kesal di lorong rumah sakit ini. Terlihat dari wajahnya yang ditekuk, aku berpikir mungkin Sumardi sudah tahu kalau cucuku selamat dan lepas dari genggamannya. Aku pun lalu masuk ke dalam kamar dan berbincang dengan pengendara ojol yang diorder oleh Nanda. Aku bingung sekali dengan pengendara ojol ini. Dia sama sekali tidak terluka, bahkan keadaannya sehat walafiat. Berbeda dengan cucuku yang penuh dengan luka. Namun beribu syukur aku ucapkan karena cucuku masih bisa bersamaku. 2 hari berlalu dan cucuku bisa dibawa pulang. Aku sangat senang dan berniat akan mengadakan syukuran kepulangan cucuku tersayang. Sehari sebelumnya, aku berbicara serius dengan Fajar. Kami berdua sama kagetnya saat melihat tasbih dalam tas Nanda. Aku dan Fajar tahu kalau itu tasbih lain yang mungkin Sumardi punya, karena kedua tasbih yang dulu itu masih kusimpan rapi di lemari pakaianku. Aku meminta Fajar untuk membersihkan rumah ini dengan mujadanya. Aku ingin saat nanti cucuku pulang, rumahku sudah aman. Cucuku pulang hari ini juga. Aku bersama Fajar sudah selesai merapikan rumahku, juga menyiapkan semuanya, dibantu oleh tetangga sebelah. Tentunya bukan tetangga yang sedang aku benci. Ikut membantuku memasak suguhan untuk nanti acara syukuran kepulangan cucuku.
Aku meminta Nak Fajar beserta Pak RT setempat untuk menjemput cucuku dari rumah sakit siang nanti sesuai dengan kabar yang diberikan oleh dokter yang menangani Nanda. Aku sangat senang saat melihat kepulangan cucuku, walau badannya masih lemas dan luka di tubuhnya terlihat. Tetangga yang sedari tadi menemaniku di rumah juga menyambut baik cucuku dengan bahagia. Tidak butuh waktu lama, tetangga lain begitu mengetahui cucuku pulang, mereka lantas datang ke rumahku. Aku mengucap syukur kepulangan cucuku dari rumah sakit dinanti-nanti oleh tetanggaku. Kulihat cucuku begitu senang. Tetangga neneknya ini begitu sangat peduli padanya. Kembali ke sudut pandang penulis. Pukul 9:30 aku berangkat menemui Vika. Tentunya setelah berpamitan dengan nenek. 15 menit setelah aku membonceng Mas Ojol ini, terasa pundakku begitu berat. Kepalaku juga agak pusing. "Maaf Mbak," Mas Ojol berkata padaku. "Iya Mas, kenapa?" tanyaku. "Kok saya boncengin mbaknya makin berat ya?" kata Mas Ojol. "Iya ya Mas, jalannya kok makin pelan Masnya, kenapa ya?" Aku sama-sama bingung. "Mbak ngerasa nggak?" dia berucap lagi. "Kerasa apa Mas? Gimana maksudnya?" tanyaku tidak paham. "Mbak, kita kayak udah lewat jalan ini tadi," kata Mas Ojol sambil berhentiin sepeda motornya. "Iya juga ya," jawabku. Aku dan Mas Ojol sama-sama bingung. Daerah ini memang angker, kata tetangganya nenek. Desa nenek ini memang terletak di area yang agak jauh dari jalan raya. Akses keluar masuk desa ini memang harus melalui jalanan yang bisa dibilang seperti hutan. Pohon kelapa juga pohon besar lainnya berada di sepanjang jalan, tumbuh dengan rimbun. Juga jalan utama yang sudah diaspal, tapi lubang berada di mana-mana, menambah kengerian jalan ini. Sayup-sayup aku mendengar suara langkah kaki, namun getaran yang aku rasakan begitu besar. Pikiranku tidak karuan, ditambah angin dingin tiba-tiba menerpaku. Aku meminta Mas Ojol agar menghidupkan mesin motornya, lalu pergi dengan segera dari tempat ini. Begitu takutnya aku sampai-sampai tidak membaca bismillah maupun doa yang lain. 10 menit selanjutnya, aku mengambil HP milikku dari dalam tas. Kulihat Vika menelponku. Mungkin Vika marah dan kesal karena aku belum sampai di tempat kita janjian. "Assalamualaikum, sebentar sayang, aku masih di jalan," kata aku menjawab panggilan dari Vika sambil membonceng Mas Ojol. "Waalaikumsalam, Nanda, aku minta maaf banget, ibu mendadak sakit, di rumah gak ada orang, dan aku harus jagain ibu aku," kata Vika memberitahukan keadaan ibunya. Ya udah, kamu jagain ibu kamu, acara kita ketemuan bisa lain waktu," jawabku. "Oh, makasih banget Ciprut, kesayangan aku," katanya. Segera aku matikan telepon setelah Vika selesai dengan gombalnya. Aku senang sekali dengan temanku satu ini. Kita suka saling lempar gombalan yang menurut orang garing bin receh, terutama saat dia memanggilku dengan sebutan Ciprut, yang mengingatkanku pada seseorang, entah di mana dia saat ini. Saat kulihat teleponku untuk mengetahui sekarang jam berapa, kulihat dari layar hitamnya tampak makhluk tinggi besar berada di belakangku. Seperti hendak menerkam mangsanya, makhluk itu tampak dengan beringasnya menatapku. Seolah dia mengetahui tentang ketakutan yang tengah aku rasakan. Aku lantas menyimpan ponselku ke dalam tas. Namun saat melihat isi di dalam tasku, aku kaget. Lantas aku segera menyimpan teleponku dan menyuruh Mas Ojol untuk lebih mempercepat laju sepedanya. Hingga tiba-tiba makhluk itu tiba-tiba sudah mencengkramku dalam tangannya yang begitu besar saat aku buka mataku. Di sisi lain Mas Ojol pun tidak ada, hanya ruangan seperti dimensi lain diriku berada. Aku berteriak keras, namun tidak dapat aku temukan seseorang yang mampu menolongku. Dalam hutan yang begitu lebat ini, aku merasakan ketakutan. Bersama dengan nafsu makhluk yang seakan ingin memakanku. Dalam hati zikir terus aku lafalkan, berharap suatu mukjizat datang kepadaku. Aku terus berteriak kepada makhluk mengerikan ini, namun seakan tidak meresponku. Makhluk ini semakin kuat untuk mencengkeramku dengan tawanya yang begitu menakutkan. Satu kalimat yang membuatku tercengang saat mendengarnya.
Kamu tidak akan bisa pergi. Kamu tumbal yang Sumardi berikan untukku. Makhluk itu tertawa keras dengan seringainya saat mengatakan kalimat itu. Hingga tiba-tiba muncul cahaya putih, lalu dengan seketika makhluk mengerikan ini jatuh terjungkal. Begitupun denganku yang ikut terjatuh dan keluar dari cengkramannya. Kulihat samar-samar seseorang dengan jubahnya datang menolongku. Dia membantuku berdiri, lalu mengusap keningku. Aku tidak tahu dia siapa, namun dari perawakannya terlihat begitu menenteramkan dan menyejukkan. Kemudian orang itu lalu menyerang makhluk mengerikan itu. Keduanya bergulat dengan keras hingga mematahkan pepohonan yang tinggi menjulang. Dari sebalik pohon, aku merasa ketakutan. Sebenarnya aku berada di mana saat ini? Aku menangis tiada henti memikirkan tentang nasibku, menjadi tumbal oleh seseorang yang aku hormati. Dari pergulatan mereka, makhluk mengerikan itu tampak akan kalah. Orang yang berjubah itu melancarkan serangan demi serangan kepada makhluk mengerikan itu. Hingga akhirnya makhluk itu pergi dan lenyap setelah tidak bisa menghadapi lagi serangan yang diberikan orang berjubah. Aku keluar dari persembunyianku, berharap orang itu mau menolongku dan mengeluarkanku dari tempat mengerikan ini. Dok, kamu tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Aku selalu ada di dalam dirimu. Setiap ada masalah yang datang, aku akan menjagamu. Leluhurmu yang menyuruhku untuk menjagamu, dan saya menjalaninya. Tetaplah kamu berwirid. Kuatkanlah imanmu. Jangan sampai kamu melupakan kewajibanmu kepada Zat yang menciptakan. Kemuliaanmu itu tergantung dari bersihnya dirimu. Jangan pernah untuk membenci orang yang berbuat tidak baik padamu. Jadilah manusia yang berbudi baik, kata orang itu padaku. Kata-kata yang sangat menenteramkan hingga tidak sadar air mataku menetes. Orang itu ternyata adalah sosok yang menjagaku, yang dikirim oleh eyangku. Aku lalu dibawa oleh sosok itu dari dimensi ini. Dan ketika semua menjadi gelap, aku mendengar tangisan dari nenek. Kubuka mataku dan benar saja, aku sudah berada di salah satu ruangan rumah sakit. Kuusap halus pundak nenekku, dan nenek langsung memelukku dengan kasih sayangnya. 2 hari berlalu dan aku boleh pulang dari rumah sakit ini. Aku sangat senang bisa berkumpul kembali dengan nenek. Saat pulang pun, kulihat di rumah nenek banyak orang yang menanti kedatanganku. Nenek ternyata akan mengadakan syukuran keselamatanku nanti malam. Banyak sekali yang ingin aku katakan dengan nenek dan Kak Fajar, namun kuurungkan karena banyak tetangga yang menjenguk. Malam pun tiba. Rumah nenek penuh dengan tetangga yang diundang untuk syukuran. Tapi ku tengok-tengok, di kerumunan ini tidak ada Pak Sumardi. Mungkinkah nenek tidak mengundangnya karena tahu jika Pak Sumardi orang di balik ini semua? Entahlah. Acara syukuran selesai dengan hikmat. Namun baru saja orang-orang selesai menyantap hidangan yang disuguhkan, terdengar teriakan minta tolong dari rumah Pak Sumardi. Kami pun segera menuju ke sana. Dan begitu kami sampai di sana, pemandangan yang begitu mengerikan terlihat lagi. Bu Sumardi yang terlihat sangat mengerikan terbaring di lantai ruang makan, sedang Pak Sumardi di depan pintu kamar anaknya seperti orang yang tercekik. Dia memegang lehernya dan meraung kesakitan sambil sesekali meracau tidak jelas. "Dasar kau anak setan, berdebah kau!" teriak Pak Sumardi begitu tatapannya tertuju padaku. "Nek," ucapku takut dan menghamburkan dalam pelukan nenek. Seketika warga yang berada di tempat itu langsung menolehku. Mereka kebingungan antara menyalahkan peristiwa ini kepadaku, juga kasihan pada Pak Sumardi. "Jaga ucapanmu, Sumardi!" teriak nenek sudah tidak sabarkan diri. Nek Jum, cucumu itu pembawa sial!" erang Pak Sumardi membawaku semakin takut. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, Pak Sumardi terus saja menghardiku atas apa yang aku pun tidak tahu. Aku sangat prihatin terhadap keluarga ini. Kejadian demi kejadian terjadi begitu singkat. Namun aku tidak habis pikir mengapa Pak Sumardi begitu membenciku, sedangkan aku merasa tidak pernah berbuat sesuatu hal apapun yang memancing amarahnya. "Tolong ibu, Pak," Bu Sumardi meminta pertolongan. Dalam keadaan kejang-kejang disertai mulut yang mengeluarkan banyak darah,
Bu Sumardi tampak sangat kesakitan. Beberapa warga mengusulkan agar Bu Sumardi dibawa ke rumah sakit. Namun dengan sombongnya, Pak Sumardi tidak mengizinkannya. Dan yang lebih buruk, Pak Sumardi menyalahkanku atas peristiwa ini, menganggap aku tersangka utamanya. "Diam kau Sumardi, beraninya kau menyalahkan cucuku," teriak nenek marah. "Nek Jum, cucumu itu buatku muak setiap kali aku melihatnya. Aku benci dengan cucumu," teriak Pak Sumardi tidak kalah hebat dengan nenek. "Sum," teriak nenek yang langsung terpotong. "Ah," teriak Bu Sumardi. "Innalillahi." Orang-orang yang berada di tempat itu melafalkan kalimat yang sama. Bu Sumardi tiba-tiba diam dari kejang-kejangnya. Nafasnya yang tadi memburu kini tidak ada lagi. Matanya melotot, sedang mulut terbuka dengan lidah menjulur. Semua merasa ketakutan melihatnya. Bahkan Pak Sumardi pun menutup wajah dengan kedua tangannya. Saat warga ingin membawa jenazah Bu Sumardi ke rumah sakit untuk sekedar memastikan, Pak Sumardi tiba-tiba bangun dan berlari ke arahku. Dengan kedua tangannya, dia mencekik leherku sampai aku kesulitan bernafas. Untung saja Kak Fajar berada di dekatku. Dengan sedikit pukulan yang mengenai bahu kanan Pak Sumardi, aku bisa lepas dari cekikan itu. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Sumardi. Saat ini aku merasa sangat bahagia dengan keluargaku. Meskipun aku hanya memiliki sebuah toko kelontong, kehidupanku mungkin hanya bisa dibilang pas-pasan dibanding keluarga Puspita. Puspita yang merupakan anak perempuan nenek Jumila, tetanggaku itu sangat sempurna. Aku sangat mencintainya, tapi tidak berani untuk mengungkapkan isi hatiku. Aku terus saja memandanginya tanpa adanya tindakan yang membuat dia mengetahui kalau aku sudah memendam rasa cinta yang begitu lama. Hingga suatu ketika datang seorang lelaki yang melamarnya. Aku sangat kecewa dan sakit hati. Namun aku tidak punya daya karena keluargaku bukanlah orang berpunya. Aku menangis, tapi diam saat melihat orang yang aku cinta menikah dengan orang lain. 5 tahun setelah itu, aku mencoba untuk merelakan Puspita dengan menikahi seorang gadis desa sebelah yang bernama Widya. Bersama dengan Widya, aku merintis usaha kecil-kecilan hingga aku sukses seperti sekarang. Aku juga dikaruniai 4 orang anak yang begitu mudah diatur, juga berprestasi dalam pendidikannya. Saat itu kulihat anak dari Puspita berada di rumah neneknya, Nenek Jumila yang bertetangga denganku semenjak aku kecil. Puspita yang mengikuti suaminya membuatku bisa melupakannya karena tidak serumah lagi dengan Nenek Jum. Meskipun rasa cinta itu memudar, tetapi saat melihat Nanda, anak dari Puspita, aku merasa sangat tenang. Dan dari situlah Widya membenci Nanda karena rasa cemburu yang berlebihan. Dia takut perasaanku muncul kembali pada Puspita. Suatu ketika saat Nanda berlibur dari pesantren ke rumah neneknya, kios sembakoku mengalami kebakaran hebat. Tidak ada yang tersisa dari musibah yang aku alami. Hidupku berantakan. Dalam kurun waktu seminggu, banyak sekali pemasok yang menagih sisa pembayaran di muka. Aku begitu frustasi dan meminjam pada bank. Namun itu semua justru membuatku semakin terpuruk. Di saat otak dan badanku mulai melemah, kulihat Puspita dan suaminya mengunjungi Nanda. Aku begitu sedih saat melihat Puspita datang dengan mobilnya dan terlihat sangat harmonis. Begitu terbalik kehidupannya denganku. Seketika aku mendatangi seseorang yang kemarin sempat menawarkan padaku sebuah bantuan. Aku pergi ke rumahnya untuk dibawa kepada orang pintar. Tanpa memperdulikan apapun, aku melakukan suatu perbuatan yang tidak manusiawi. Aku bersekutu dengan iblis yang akan membuat kehidupanku beserta keluargaku terpandang. Setetes darahku juga setetes darah seseorang. Kembang setaman dan beberapa persyaratan untuk penumbalan sudah aku persiapkan. Aku tersenyum dengan penuh arti saat memberikan setetes darah itu pada orang pintar. Tentu saja darah itu bukan darahku maupun keluargaku. Darah itu kuambil dari orang yang paling aku benci, Nanda. Satu hari sebelum aku pergi ke rumah orang pintar yakni Bakusumo,
aku melihat Nanda tengah membersihkan halaman rumah neneknya. Aku yang mendapat celah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kupanggil Nanda untuk memetikan bunga mawar yang berada di halaman rumahku. Ku nantikan saat Nanda terkena duri mawar yang dia petik. Dan benar saja, Nanda terluka pada jarinya dan mengeluarkan darah. Tidak ku sia-siakan kesempatan itu. Ku ambil botol kecil yang sudah aku persiapkan. Aku berpura-pura menolongnya, walaupun sepertinya anak ini sedikit curiga. Tanpa arahan pula, Widya memanggilku dari dalam. Aku lalu masuk ke rumah, sementara Nanda pulang ke rumahnya. Di dalam rumah aku merasa senang, karena dalam pikiranku, sebentar lagi akan menjadi orang kaya. Tapi entah istriku merasa senang karena apa, aku tidak tahu. Aku dan istriku sama-sama satu pikiran untuk melakukan perbuatan yang tidak beradab ini. Biarlah tidak mengapa, asal keluargaku hidup bahagia. Dalam kurun waktu sebulan aku berhasil memulihkan usahaku. Bahkan aku bisa membeli mobil yang kuinginkan. Hari ini aku memulai acara penumbalan. Kutanamkan sebuah bungkusan dari kain jarik yang berisi persyaratan dari Bakusumo. Bungkusan itu aku tanamkan di bawah jendela kamar Nanda. Dan tepat sehari sebelum Nanda kembali ke pesantrennya, aku memberikan kerudung putih yang sebenarnya berasal dari kain kafan. Juga sebuah gelang yang aku buat menyerupai sebuah tasbih dalam bungkusan kain jarik. Sebulan selepas Nanda pergi ke pesantrennya, aku memulai ritual penumbalan. Aku masuk ke dalam kamar yang aku larang siapapun untuk memasukinya. Sedang Widya aku suruh untuk berjaga di luar. Tepat di malam Ahad Kliwon, aku bersemedi, memohon kepada yang memberikan aku kebahagiaan untuk saat ini hingga menjelang fajar. Pagi hari aku keluar dari kamar itu. Aku menemui istriku dengan perasaan bahagia karena salah satu dari beberapa gelang yang menyerupai tasbih pemberian Bakusumo itu terbakar. Dan itu pertanda penumbalan berhasil dilakukan. Namun itu semua langsung menjadi duka. Saat aku tahu anakku yang aku masukkan ke pondok pesantren meninggal dunia secara tidak wajar. Saat aku mengetahui Faza, anak terakhirku, meninggal dalam keadaan seperti itu, aku langsung pergi ke rumah Mbah Kusumo. "Mbah, pokoknya saya nggak mau tahu. Orang yang saya tumbalkan itu Nanda. Kenapa yang Mbah ambil malah anak saya?" Tanyaku sedikit berteriak. "Kamu seharusnya berterima kasih pada aku, Sumardi. Aku mengambil anakku yang kau tukar dengan kemewahan yang kau punya saat ini," jawab Mbah Kusumo. "Kemewahan gimana maksudnya?" "Anak saya loh, Faza pergi dari saya," sahutku penuh emosi. "Asal kamu tahu saja, Sumardi, persyaratan yang sepenuhnya kau patuhi itu tidak kau laksanakan dengan baik. Benda dalam bungkusan yang kau berikan pada calon tumbalmu itu tidak dipakai, dan kau terus saja meminta kekayaan pada makhluk junjunganku," terang Mbah Kusumo. "Jadi," tanyaku bingung. "Jadi anakmu lah menjadi tumbal sebagai penggantinya," jawab Mbah Kusumo. "Tidak, Mbah, saya mohon kembalikan anakku," rengekku. "Sudahlah, sekarang kamu pulang. Ingat pesanku. Selama tumbal yang kau berikan padaku belum seperti persyaratan awal, maka anak-anakmu lah sebagai penggantinya," jelas Mbah Kusumo. "Baik, Mbah," jawabku lesu. "Anakmu tidak usah dibawa ke rumah sakit. Dia sudah berada di tempat yang nyaman," kata Mbah Kusumo dengan senyum seringainya. Aku pun pulang dengan perasaan yang begitu kacau. Ingin sekali aku mengakhiri hidupku, namun tidak mungkin aku meninggalkan harta yang aku miliki saat ini. Anakku telah kutukar dengan harta dan aku harus menjaganya. Semenjak kejadian itu, aku tambah membenci Nanda. Bukan hanya dia adalah anak dari seseorang yang dulu aku sangat mencintainya, tapi karena anak perempuan itu telah lolos dari maut yang seharusnya telah menjemputnya. Anak perempuan itu diam-diam mengetahui pesugihan yang aku lakukan dan mencoba untuk menyelidikinya. Aku sangat muak begitu mengetahui bungkusan yang aku tanam di bawah jendela kamarnya dibuang oleh neneknya. Aku tambah membenci anak itu karena satu persatu anakku meninggalkanku sebab menggantikannya sebagai tumbal. Keempat anakku sudah pergi semua. Kini rencanaku harus terlaksana dengan sempurna. Aku tidak mau istriku apalagi diriku yang harus dikorbankan.
Secara diam-diam aku menguping pembicaraan Nanda dengan keluarganya itu. Sedikit celah aku gunakan dengan tidak sia-sia. Saat Nanda hendak pergi, aku diam-diam memasukkan gelang yang berbentuk tasbih itu dalam tasnya. Gelang itu malam sebelumnya aku basuh dengan air ritual, berharap Nanda akan masuk dalam perangkapku kali ini. Aku begitu senang waktu itu mendapat kabar Nanda mengalami kecelakaan. Aku sangat bahagia dan pergi untuk mengucapkan bela sungkawa di rumah sakit. Namun sial menimpaku lagi. Nanda selamat dari kecelakaan itu. 2 malam secara berturut-turut aku mengalami mimpi yang buruk. Hartaku semua menghilang, juga dengan keluargaku. Aku bertambah kesal saat Nanda pulang dari rumah sakit dan neneknya mengadakan acara syukuran. Saat keluarga nenek Jumila mengadakan acara syukuran kepulangan Nanda, aku menyuruh istriku untuk berjaga di luar kamar. Aku memulai ritual yang aku tunjukkan untuk menghancurkan Nanda beserta keluarganya dengan bantuan makhluk yang memberiku kemewahan. Namun dalam acara ritual itu, tiba-tiba makhluk itu memakaikan kalung dari besi panas ke leherku. Seketika aku merasakan sakit yang amat sangat, hingga aku tidak kuat dan keluar dari kamar. Namun aku langsung berteriak meminta tolong saat mengetahui istriku juga dalam keadaan yang sama. Cerita kembali ke sudut pandang penulis. Saat aku juga warga mendengar penuturan Pak Sumardi, kami semua merasa kesal, namun juga prihatin atas apa yang menimpanya. Istighfar Pak, jangan salahkan orang lain atas apa yang mereka tidak ketahui. Aku mulai berbicara dalam keheningan. Diam kamu bocah, aku sangat membencimu, teriak Pak Sumardi. Aku langsung dipeluk nenek sambil menangis. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tolong, tolong, Pak Sumardi teriak kesakitan. Tidak sengaja kulihat Kak Fajar memberikan isyarat. Aku menoleh pada apa yang diisyaratkan. Aku sungguh terkejut saat melihatnya. Kemudian Kak Fajar meminta kepada semua orang yang berada di situ untuk melanggengkan berzikir. Aku dan Kak Fajar lalu bermunajat di ruang depan dan memfokuskan kepada makhluk yang sedang menyiksa Pak Sumardi. Saat aku dan Kak Fajar mulai berkonsentrasi, terdengar suara ledakan dari arah dalam. Aku dan Kak Fajar langsung masuk ke ruangan yang Pak Sumardi gunakan sebagai acara ritual pesugihan. Pak Sumardi pun kini diam tidak bergerak sedikit pun. Tangan yang dari tadi memegang lehernya, juga suara meminta tolong tidak terdengar lagi, melainkan wajah mengerikan yang kami semua lihat. Pak Sumardi diam dengan keadaan mata melotot, disertai lidah yang menjulur seperti orang yang tercekik. Setelah Pak Koum memeriksa denyut nadinya, beliau menyatakan Pak Sumardi telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami bersamaan melafalkan kalimat itu. Tepat pukul 12 malam, Pak Sumardi meregang nyawa setelah 2 jam dari kematian istrinya. Kami yang berada di tempat itu sangat prihatin terhadap keluarga ini. Saudara-saudara dari keluarga Bapak dan Ibu Sumardi sampai tidak pulang ke kediamannya karena kematian yang berturut-turut ini. Pak Kaum pun pergi ke masjid untuk menyiarkan kabar duka dari warganya. Kedua jenazah Bapak dan Ibu Sumardi akhirnya disepakati akan dimakamkan pagi nanti. Kami yang berada di tempat itu merasa takut dengan suasana yang mendadak mencekam. Binatang malam saling bersautan suara, namun bukan binatang seperti biasanya, melainkan seperti anjing, bahkan burung hantu yang jarang ada di desa ini. Tidak ada yang berani pulang hingga kami menungguinya sampai pagi. Warga lelaki bersiap-siap untuk menggali liang lahat, sedang kami para wanita seperti biasa mengurus pendapuran. Kak Fajar dibantu para lelaki mengurus perumatan jenazah Pak Sumardi, sedang aku dibantu para ibu-ibu merumat jenazah Bu Sumardi. Pada awalnya, saat kami memulai acara memandikan jenazah, sudah ada gangguan, di mana dari badan jenazah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat dan membuat salah satu dari kami menolak untuk memandikannya. Kemudian datang dari luar ruangan untuk memandikannya. Namun belum juga dimulai, ada saja dari ibu-ibu itu mengaku tidak sanggup, hingga pada akhirnya tidak ada satupun yang mau memandikannya. Aku pun keluar dari ruang pemandian.
mencari siapa saja yang mau memandikan jenazah tersebut. Dari tempat pemandian jenazah Pak Sumardi pun aku melihat seperti sedang ada perdebatan. Dan setelah mencari tahu sedang ada apa di tempat itu, ternyata keadaannya sama seperti tempat ini. Akhirnya setelah dirundingkan dan menemukan mufakat bahwa yang mengurus jenazah Pak Sumardi adalah pihak lelaki saudaranya, sedang yang mengurus jenazah Bu Sumardi tidak lain yaitu saudara perempuannya. Kulihat wajah dari saudara-saudara Bu Sumardi ini begitu tersiksa saat acara perumatan jenazah. Dimulai dari mereka muntah-muntah saat memandikan, hingga kelelahan saat mengangkat jenazah yang sudah dimandikan. Dan yang lebih membuatku tersenyum saat dari mereka ada yang pingsan karena tidak sanggup merumatnya. Dua jenazah yang sudah dikafani itu kini tengah menjadi buah bibir, bukan karena hal yang baik, melainkan gunjingan yang mereka dapat walau sudah tidak bernafas lagi. Warga yang berada di luar ruangan diperintah Pak Kaum untuk berwudu guna menyolati jenazah. Tapi para warga enggan, bahkan mereka pura-pura tidak mendengarkan seruan Pak Kaum. Di sisi lain, warga yang tengah menggali liang lahat, mereka seperti mendapat ujian. Saat penggalian, ada saja kendala yang membuat mereka ingin menyerah. Mulai tanah yang mengeras dan sulit digali, cuaca yang mendadak sangat panas, binatang menyengat yang keluar dari tanah, hingga air yang tiba-tiba mengedangi liang lahat. Warga tampak kelelahan karena sudah berpindah-pindah tempat, namun ada saja kendalanya. Akhirnya, salah satu dari mereka pulang ke rumah duka dan menyampaikan kabar itu ke kami. Kami yang berada di sini terkejut mendengarnya, sekaligus prihatin kepada keluarga ini. Hal ini langsung ditanggapi ibu-ibu sebagai bahan gibahan mereka. Ingin aku menasihatinya, tapi percuma. Entah rasa sakit hatiku pada keluarga ini atau apa. Yang jelas, diriku tidak ingin membubarkan gibahan mereka. Pak Kaum pun lalu memberikan nasihat pada kami agar menyudahi rasa kecewa mereka pada keluarga ini. Terlebih Pak Sumardi, beliau juga meminta pada kami agar memaafkan semua kesalahan, juga mengikhlaskan apapun yang tertinggal pada almarhum agar proses penguburan ini cepat terselesaikan. Kami pun menerima nasihat dari beliau, lalu kami berdoa bersama dan mengirim Al-Fatihah. Setelah selesai, pihak laki-laki akhirnya mau berwudu dan berniat menyolati kedua jenazah. Saat sholat akan dimulai, datanglah salah satu orang yang bertugas menggali liang lahat. Seseorang penggali dari makam mengatakan jika jenazah bisa dibawa ke makam karena pengerjaan liang lahat sudah selesai. Kami serempak melafalkan hamdalah dan menyegarakan untuk menyolati jenazah. Setelah jenazah usai disolati, kembali warga yang mendapat tugas menggotong keranda dibuat kewalahan. Kedua jenazah dalam keranda yang berbeda itu pula sangat berat. Bahkan satu keranda digotong 10 orang pun tidak terangkat. Akhirnya Pak Kaum kembali menasihati kami agar mau memaafkan semua kesalahan jenazah dan mengirim doa untuknya. Doa terapalkan dan dengan susah payah kedua jenazah bisa sampai di makam walau penuh rintangan saat menuju pemakaman. Cuaca yang cerah dengan hiasan terik matahari yang begitu menyengat tiba-tiba mendung. Pijaran kilat dari kejauhan terlihat. Nampaknya hujan sebentar lagi akan turun. Pak Kaum lalu menyegarakan acara penguburan jenazah. Dengan disertai rasa takut kami yang membuncah, suara lolongan anjing yang terdengar di segala penjuru, angin yang berhembus sangat kencang dengan disertai kilatan petir. Kejadian yang terus berulang saat pemakaman keseluruhan keluarga ini seakan membuat trauma warga yang mengikutinya. Tidak ada satupun dari kami yang mau berlama-lama di sini. Setelah acara penguburan jenazah yang dilakukan secara terburu-buru selesai, kami langsung pulang. Malam tiba, kami tanpa komando langsung mendatangi kediaman almarhum untuk melakukan acara yasinan. Kami semua hikmat mengikuti acara ini, dan baru saja acara itu selesai, terdengar suara ledakan dari rumahku. Seketika aku dan nenek langsung pulang ke rumah, memastikan apa yang terjadi di rumah nenek. Seketika kami meminta pertolongan warga yang tengah menuju ke rumahku. Kobaran api terlihat saat aku dan nenek bersamaan membuka pintu kamar nenek. Kobaran api itu berasal dari lemari pakaian nenek saat api berhasil dipadamkan.
Aku, nenek, dan Kak Fajar menduga bahwa penyebab ledakan dan kobaran api itu berasal dari bungkusan benda-benda pemberian almarhum Pak Sumardi. Namun belum juga usai aku memikirkannya, terdengar suara ledakan yang lebih keras dari kediaman almarhum. Seketika kami semua pergi ke rumah itu, dan benar, rumah itu juga terlihat kobaran api yang tidak kalah mengerikan setelah terdengar suara ledakan. Kami bergotong royong untuk memadamkan api itu, namun sepertinya kami kalah cepat, hingga bangunan rumah itu telah habis ditelan kobaran api yang begitu menakutkan. Keluarga dari saudara almarhum akhirnya ada yang berani untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah saudaranya lakukan semasa hidup. Kami yang berada di tempat itu pun memaafkan atas semua yang sudah terjadi. Sebulan berlalu, tiba saatnya aku kembali menimba ilmu di pesantren. Kak Fajar yang sudah 2 minggu lebih awal kembali ke pesantren menjemputku. Tentunya setelah keadaanku yang sudah agak membaik. Dan juga atas persetujuan orang tuaku yang akhirnya mengetahui peristiwa ini. Aku kembali menjadi seorang santri, sedang Kak Fajar tetap ikut menjadi pengurus pesantren putra. Aku tidak akan pernah melupakan peristiwa yang hampir saja merenggut nyawaku. Meski menyisakan trauma yang berat, namun aku harus meniti hidupku. Saat liburan pesantren nanti, aku akan sering mengunjungi nenek, melihat runtuhan rumah yang begitu mengerikan di samping rumah nenek. Rumah yang menurut sebagian orang yang melewatinya sering diperlihatkan dengan berbagai macam hal yang tidak wajar, suara-suara aneh yang mengerikan pula. Sejatinya manusia bukanlah makhluk yang sempurna, namun derajat dan pangkat itu bisa diraih bila kita sering memunajatkan kepada Sang Khalik. Berpasrah akan semua kodrat bukanlah satu-satunya jalan agar bisa lebih baik lagi, karena semua yang digariskan bisa kita ubah bila kita mau. Tentunya mengubah dengan jalan yang baik pula, karena Sang Pencipta tidak pernah menggariskan keburukan, melainkan kita yang memperburuk ujian yang diberikan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.